Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi dan di sini saya mau cerita ya tentang pengalaman kerja di Jepang selama di Jepang gitu ya. Jadi itu kan saya itu awal mula pengalaman saya itu kan dari Minori gitu. Di Minori itu ya saya itu belajarnya emang susah gitu. Saya hanya belajar 4 bulan. Dan itu cuman bisa naik kelas itu hanya 2 gitu. Yang harusnya 1 bulan itu naiknya 1 tingkat, tapi itu saya tuh naiknya 2 bulan itu 1 tingkat gitu. Saking bodohnya saya gitu ya. Jadi emang rendah banget sini segini ini rendah. Nah, tapi ya alhamdulillah selama berjalannya waktu gitu ya. Saya juga di sini udah hampir 3 tahun gitu ya. Tapi bahasa Jepang saya tuh masih sama seperti yang pertama gitu. Jadi belum terlalu ngerti bahasa Jepang. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya terima kasih juga buat Minori yang sudah memberangkatkan saya ke Jepang. Iya, makanya itu ya saya itu di Jepang itu norak banget. Jadi sangat norak gitu, orang kampung yang ke Jepang gitu ya, norak ya. Ya kan ada suatu kejadian kan, jadi pintu di Jepang itu ya itu kan ada pintu langsung otomatis buka gitu ya, ada juga yang pintu dorong gitu ya. Nah pas waktu itu saya di depan pintu gitu kan, nah nggak buka-buka gitu, ini kok lama banget. Nah pas waktu itu ada di belakang saya itu ada orang Jepang gitu, ada orang Jepang yang nungguin gitu. Terus dia tuh nanya gitu kan, nanya kayak ngapain mas gitu, bahasa Indonesianya kan gitu. Terus saya kan menengok ke belakang gini kan, oh enggak ini gimana cara bukanya itu kan. Terus dia ngasih tahu, oh itu ada itu pencetannya itu kan. Nah makanya itu di Jepang itu juga ada pintu demek, apa sih ya namanya, pintu dudul lah itu apa ya, nggak tahu itu ya, seperti itulah. Itu dulu di Indonesia tuh ini dikasih tahu kalau air Jepang itu bisa diminum gitu. Semuanya bisa diminum gitu. Terusan pas waktu itu kan saya tuh minum tuh di sebelah ini wastafel gitu kan yang bisa diminum bisa terusan. Ya pas waktu saya kerja itu kan langsung saya kan aus gitu ya, jadi nggak keburu minum di situ, jadi minumnya tuh di yang dekat gitu, di dekat settingan tuh juga ada minuman yang di toilet gitu kan. Nah saya minum tuh di situ, minum udah habis banyak kan, soalnya kan aus banget gitu kan, aus terusan. Ya kan saya nanya-nanya ini itu emang di sini kalau airnya itu bisa diminum semua? Oh enggak, jadi yang di sebelah sana itu bisa, tapi kalau yang di sebelah situ tuh nggak bisa diminum. Wah dalam hati saya tuh mikir, tadi saya minum di situ banyak banget lagi. Saya mikirnya tuh gimana ini kan. Jadi ya saya kayak seakan wah iya enak, yang itu yang sebelah sana bisa diminum tuh enak banget, tapi sebelah sana oh nggak bisa, itu nggak bisa. Padahal saya itu kan udah minum banyak banget gitu. Jadi ya itulah pengalaman kayak seperti itu juga ada gitu. Nah ini juga pengalaman saya ya waktu di kereta ya. Jadi di kereta itu kan pas waktu masuk kereta gitu kan. Nah dari kejauhan tuh ada kelihatan tuh kayak orang Indonesia tuh ya, kayak seperti batik gitu kan. Saya samperin tuh, saya deketin gitu kan. Dia itu pakai handset, dia baca buku gitu, baca buku sambil pakai handset gitu. Saya deketin, saya nanya gitu, mas, dia nggak denger kan pakai handset gitu. Terus dia kayak saya ngomong lagi tuh, ngomong lagi kayak orang mana mas. Terus abis itu dia buka handset, tahu-tahu dia ngomong, saya di sini. Ternyata bukan orang Indonesia, orang Cina itu. Ya udah saya langsung kabur gitu kan, kayak ngerasa bersalah gitu kan. Udah kirain orang Indonesia, ternyata malah orang Cina. Ya di Jepang juga itu harga barang itu standar gitu. Jadi ya standar yang paling harga standar itu semangan lah gitu. Semangan tuh kalau dirupiahin itu sekitar 1.500.000-an. Itu kalau dibeliin kangkung 2 RT ngantuk. Ya sekian dari saya.
Saya Yogi dan terima kasih.